Ya pemirsa, tren artis yang masuk parlemen menjadi anggota DPR terus meningkat dari periode ke periode. Namun sorotan publik kian tajam usai aksi sejumlah anggota DPR yang menimbulkan kontroversi. Apakah fenomena ini sekedar gimmick untuk mendulang suara atau benar-benar mampu menjawab keraguan publik? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Fenomena selebriti duduk di Senayan semakin marak. Popularitas di layar kaca kerap lebih kuat dibanding rekam jejak politik, membuat selebriti terus dilirik partai sebagai calon. Data menunjukkan jumlah artis yang berhasil masuk Senayan meningkat selama 3 periode, yaitu periode 2014, 2019, hingga 2024. Namun sorotan publik belakangan bukan lagi sekadar soal jumlah, melainkan juga perilaku mereka sebagai wakil rakyat. Beberapa anggota DPR justru menuai kritik karena pernyataan dan aksi mereka yang dianggap tidak sensitif. Pengamat politik Pangi Syarwi menilai tidak semua artis yang terjun ke DPR siap menghadapi situasi sulit demi rakyat, seperti banyaknya aksi flexing anggota DPR di media sosial. Kalau qualified dari artis itu kurang memadai karena habitsnya artis itu melayan, bukan pelayan, tapi dia dilayani orang. Yang kedua, artis itu kan sebenarnya basically-nya orang yang mau senang-senang. Tidak semuanya juga mau untuk bersusah-susah untuk berbicara tentang rakyat. Karena memang mereka adalah selebriti, tokoh kan. Nah, kadang-kadang ada yang berhasil, mereka bisa beradaptasi, ada yang nggak berhasil. Buktinya flexingnya tetap jalan, dunia hiburannya joget-jogetnya tetap jalan. Dia nggak tahu bahwa dia adalah abdi negara, dia sudah tidak lagi sebagai public figure gitu. Nah, terkadang kesadaran palsunya mereka nggak sadar bahwa mereka seolah merasa masih artis gitu. Nah, itu yang menjadi problem tersendiri. Di sisi lain, partai politik dinilai masih mengandalkan nama besar artis untuk mendulang suara, meski konsekuensinya adalah DPR rawan diisi figur tanpa kapasitas. Partai politik itu kecenderungan sekarang, baik dalam pemilu maupun dalam pileg, bahkan pilpres, itu kecenderungannya untuk menyalonkan mereka yang populer, mereka yang memiliki elektabilitas tinggi, dan dengan itu kemudian ya itulah kebanyakan diisi oleh artis, oleh bahkan pelawak gitu. Nah, ini dikonotasi berbanding terbalik dengan soal kemampuan. Padahal tidak juga loh, banyak artis yang berlatar belakang artis maksud saya, tapi juga oke, seperti Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, itu artis juga. Terus Dede Yusuf, kita tahu wakil ketua Komisi 2 hari ini, itu orang-orang populer, ya, yang dulu populer, tapi kemudian sangat perform dan kredibel mereka, dan mereka cerdas. Sebagai partai yang memiliki banyak kader berasal dari kalangan artis, Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tak sedikit artis di DPR mampu menunjukkan prestasi baik. Sejumlah nama populer pun bahkan kembali terpilih menjadi anggota dewan lebih dari 1 kali. Harus saya akui bahwa banyak di antara artis-artis kita yang memiliki prestasi yang baik di DPR. Kita tahu bahwa ada Desi Ratnasari, ya, ada Primus Justisio, ya. Bahkan kalau kita lihat secara objektif, Uya Kuya pun memiliki prestasi yang baik karena dia sangat membela kepentingan dari TKI yang bermasalah. Begitu juga teman-teman yang lain, ya, dari partai-partai lain juga saya kira memiliki prestasi yang cukup baik di bidang yang mereka geluti masing-masing.
Di tengah kontroversi itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pentingnya reformasi politik. Menurutnya, sistem pemilu harus memberi kesempatan luas bagi siapapun yang ingin mengabdikan hidupnya untuk kepentingan rakyat. Perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Fenomena artis di DPR kini menjadi ujian serius bagi demokrasi di tanah air. Jika panggung politik hanya dipenuhi popularitas, maka ruang rakyat bisa terpinggirkan oleh sensasi. Pada akhirnya, kursi parlemen bukanlah panggung hiburan, melainkan ruang kerja keras yang menuntut keseriusan, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.